Kembali bersama saya Sucianisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Akibat kecanduan judi online, seorang anak di Kabupaten Batanghari tega menganiaya ibu kandungnya lantaran tidak diberikan uang untuk bermain judi online. Akibatnya, orang tuanya mengalami luka. Akibat kecanduan judi online, seorang anak di Desa Terusan, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Batanghari, tega menganiaya ibu kandungnya lantaran tidak diberi uang untuk bermain judi online. Warga langsung mengamankan pelaku saat melakukan penganiayaan terhadap ibu kandungnya, mengakibatkan ibunya mengalami luka di bagian lengan kiri. Penganiayaan ini dilakukan karena pelaku kesal dan marah kepada ibunya yang tidak mau memberikan uang kepada dirinya. Uang yang diminta pelaku diduga untuk digunakan bermain judi online dan membeli narkotika. Warga sekitar melihat pelaku aniaya ibu, warga sekitar langsung mengamankan pelaku. Namun saat diamankan, pelaku memberontak hingga pisau di tangannya mengenai sang ibu. Pelaku sudah kita amankan dan dibawa ke Polsek Marosebo Ilir. Kalau informasi pasti ini pengaruh dari apa ini pemacokan ini Pak Kades? Sebenarnya ini yang pertama ini akibat dari narkoba dan judi online. Sehingga anak ini sudah parah. Setiap hari dia minta ke orang tuanya dan mohon maaf mungkin kehilapan orang tuanya selalu diikuti, selalu dituruti. Jadi satu hari 200, 300 ribu, 100 ribu. Nah inilah akibatnya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini bisa paling tidak menjadi perhatian orang tua khususnya yang ada di Terusan untuk menjaga anak-anaknya. Kepala Desa Terusan menyebutkan pelaku sering meminta uang kepada ibunya. Pelaku diduga telah tercandu narkotika dan judi online hingga kehilangan kesadaran dan tega menganiaya ibu kandungnya. Dapat laporan dari warga yang bahwasanya ada kejadian di Desa Terusan untuk anaknya itu berupaya melakukan penganiayaan terhadap ibunya. Dan kemudian masyarakat mengamankan anak tersebut dan menyerahkan kepada pihak kepolisian Polsek Marosebo Ilir dalam hal ini. Setelah kita periksa saksi, ternyata ceritanya si anak ini meminta uang kepada ibunya dengan tujuan ingin dipergunakan untuk slot. Namun tidak diberikan ibunya kepada anak itu, sehingga anak itu mengambil pisau. Dan pisau tersebut diamankan oleh warga. Terjadilah perebutan sajam dan melukai tangan ibunya tanpa disengaja. Namun kita tetap akan berkoordinasi dengan pihak bapak dan imas bagaimana nanti proses penanganannya karena ini anak di bawah umur. Gitu. Akibat perbuatannya, pelaku diamankan di Polsek Marosebo Ilir untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Aksi pencurian 2 unit handphone milik karyawan di salah satu warung soto di Kota Bengkulu terekam kamera pemantau. Pelaku berjumlah 2 orang beraksi saat karyawan warung sedang mencuci piring. Rekaman kamera pemantau milik toko memperlihatkan aksi pencurian ponsel yang terjadi di salah satu warung soto di Jalan Meranti Raya, Kota Bengkulu. Dalam rekaman tersebut terlihat pelaku berjumlah 2 orang datang menggunakan sepeda motor. Melihat warung dalam keadaan kosong, kedua pelaku turun dan masuk ke dalam warung. Setelah memastikan tidak ada orang, pelaku langsung mengambil 2 unit ponsel yang tergeletak di meja kasir dan langsung kabur. Korban baru mengetahui handphonenya hilang saat kembali ke meja kasir melihat ponsel miliknya sudah tidak ada. Saat dicek di CCTV, ponsel tersebut sudah dibawa oleh kawanan pelaku. Ini kan dia mau nyuci piring ke belakang, jadi hampir ditinggal di meja di sini. Ada datang 2 orang mau beli, mungkin dia ambil dia HP itu. Itu yang ambilnya itu 1 orang? 2 orang ya. 2 orang? Iya. Itu sempat beli Mbak? Apa lewat aja? Gak tahu sih, cuman tadi ditengok di TV, cuman berdiri di sini terus ngambil HP. Ngambil HP. Iya. Kenal Mbak itu sama pelaku? Hah? Kenal sama pelakunya? Enggak, kami kenal. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga 6 juta rupiah. Kasus ini telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian dan berharap pelaku dapat segera ditangkap. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu.
Saudara kuasa hukum terdakwa Yuyun Sanjaya dalam kasus meninggal tahanan Polsek Kumpe Ilir pada September 2024 lalu mendesak Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi untuk menghadirkan saksi fakta. Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 14 orang saksi. Kuasa hukum terdakwa Yuyun Sanjaya dalam kasus meninggal tahanan Polsek Kumpe Ilir pada September 2024 lalu mendesak Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi untuk menghadirkan saksi fakta. Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 14 orang saksi. Joy Pinem, kuasa hukum terdakwa Yuyun Sanjaya, oknum anggota Polsek Kumpe Ilir menjadi tersangka pembunuhan tahanan dalam sel Polsek. Proses sidang di Pengadilan Negeri Sengetiang telah berjalan sampai saat ini. Setidaknya sudah 14 orang saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Muaro Jambi. Jaksa Penuntut Umum kembali menghadirkan seorang saksi, yakni mantan Kanit Reskrim Polsek Kumpe Ilir Ibtu Alex Sitohang. Namun tim penasihat hukum terdakwa Yuyun Sanjaya mengatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut masih gamang, sehingga sulit untuk menemukan benang merah dalam kasus ini. Tim penasihat hukum terdakwa menegaskan dan meminta kepada Jaksa Penuntut Umum Kejari Muaro Jambi agar secepatnya menghadirkan saksi fakta. Joy Pinem mendesak agar Jaksa Penuntut Umum dapat menjelaskan secara real terkait kondisi CCTV di Mapolsek Kumpe Ilir yang disebut berjumlah 7 CCTV, namun hanya 2 CCTV yang berfungsi. Bahkan Joy mengatakan, saksi yakni mantan Kanit Reskrim Polsek Kumpe Ilir Ibtu Alex Sitohang mengatakan dalam kesaksiannya bahwa tidak mengetahui CCTV dalam kondisi rusak ataupun berfungsi dengan baik. Kami menegaskan agar dapat dihadirkan saksi fakta oleh Jaksa Penuntut Umum, agar kedepannya di agenda sidang selanjutnya kita bisa mendapatkan kebenaran material terhadap fakta yang memang terjadi di lapangan. Siapakah pelakunya? Siapakah yang memang berbuat, dia yang harus bertanggung jawab. Atau berdasarkan KUHP pasal 1 angka 27 yang dimana dikatakan bahwasanya saksi itu saksi yang mendengar, saksi yang melihat, saksi yang merasakan. Sampai saat ini jaksa belum menghadirkan terkait masalah saksi fakta yang memang benar mendengar dan melihat secara langsung. Sidang lanjutan kasus ini dugaan pembunuhan dengan terdakwa Yuyun Sanjaya, anggota Polsek Kumpe Ilir ini akan kembali digelar pada Kamis mendatang dengan agenda kesaksian terdakwa dan ahli forensik. Kasus dugaan pembunuhan terhadap tahanan Polsek Kumpe Ilir bernama Ragil Alfarisi 22 tahun ini menyeret 2 orang ex-anggota Polsek Kumpe Ilir menjadi terdakwa. Kedua terdakwa Yuyun Sanjaya dan Faskal Wildanu. Sidang kedua terdakwa yang digelar di Pengadilan Negeri Sengeti Muaro Jambi ini dilakukan secara terpisah. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Anggota Polsek Muaro Tembesi berhasil mengevakuasi beruang madu yang terjerat lilitan babi di Dusun Bukit Paku, Desa Pelayangan, Kecamatan Muaro Tembesi, Kabupaten Batanghari. Inilah video amatir saat tim gabungan Polsek Muaro Tembesi dan rekan lainnya berhasil mengevakuasi beruang madu. Seekor beruang madu tersebut ditemukan di Dusun Bukit Paku, Desa Pelayangan, Kecamatan Muaro Tembesi. Di lokasi petugas melakukan tembakan bius agar beruang tidak mengejar, lantaran kondisi beruang masih liar dan agresif. Beruang madu tersebut sebelumnya terlilit jeratan babi hutan. Beruang madu yang terlilit jerat babi dengan jenis kelamin betina diperkirakan berbobot tubuh sekitar 60 hingga 70 kg. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Tim unit Reskrim Polsek Marosebo menangkap 3 orang pelaku pencuri benda kuno yang memiliki sejarah di kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi. Pelaku saat mencuri di malam hari. Tim unit Reskrim Polsek Marosebo menangkap 3 orang pelaku pencuri benda kuno memiliki sejarah di kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi. Pelaku saat mencuri di malam hari. Sebelumnya petugas melakukan pengintaian selama berhari-hari. Akhirnya berhasil menangkap 3 orang pelaku yang diduga melakukan pencurian benda kuno yang bersejarah di Candi Gumpung, Kompleks Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi. Ketiga pelaku tidak dapat mengelak kedapatan melakukan pencurian benda antik di kawasan cagar budaya terbesar di Asia Tenggara itu. Selain ketiga pelaku, polisi juga berhasil menyita barang bukti lainnya, metal detektor seharga Rp24 juta, 1 buah sekop dan senter. Sebelumnya pelaku telah berhasil menjarah barang antik bernilai sejarah di kawasan Candi Muaro Jambi. Aksi pencurian benda kuno di kawasan Candi Muaro Jambi ini diduga kerap terjadi dan sudah sangat meresahkan. Setelah ditangkap, pelaku beserta barang buktinya diserahkan polisi ke penyidik PPNS Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi guna proses hukum lebih lanjut.
di mana kelompok ini menggunakan beberapa alat untuk mencari harta karun dengan menggunakan alat detektor, metal detektor, skop, dan juga senter dalam kawasan yang itu dijaga dan harus dilindungi oleh negara. Dan di sini kami unit reskrim melakukan penyergapan di mana pada hari Rabu tanggal 4 Juni jam 3 pagi. Dan alhamdulillah mereka kita tangkap. Dan selanjutnya sekarang kita sudah melakukan penyerahan kepada pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya agar ini dilakukan penyidikan buat mereka selanjutnya. Penyidik PPNS BPCB Jambi diharapkan dapat mengungkap kasus ini lebih dalam guna mengetahui dalang utama serta pasar gelap penjualan barang kuno yang memiliki nilai sejarah tinggi tersebut. Selain itu juga diharapkan kasus 3 pria yang diduga hendak mencuri benda kuno di kawasan Candi Muaro Jambi tersebut terus berlanjut hingga ke proses persidangan di pengadilan negeri. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Pencurian amplifier masjid di Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi terekam kamera pemantau masjid. Pencurian di masjid ini sudah sangat meresahkan warga. Pencurian amplifier masjid di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi terekam kamera pemantau masjid. Pencurian di masjid ini sudah sangat meresahkan warga. Dari rekaman kamera pemantau, pelaku sendirian melakukan pencurian. Setelah berhasil mengambil amplifier masjid lengkap dengan mesin mixer, pelaku langsung kabur. Pencurian ini diketahui pengurus masjid saat menggunakan alat tersebut. Pencurian ini diketahui saat melihat kamera pemantau. Pengurus masjid tersebut langsung melaporkan ke polisi. Guna melakukan penyelidikan pencurian fasilitas masjid, sudah meresahkan warga di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Polisi melakukan olah kejadian perkara. Cek Jaluku melaksanakan pengecekan adanya perkara pencurian ampli di masjid daerah Muara Kemang ini. Terus kami melakukan penyelidikan dan melihat rekaman CCTV terhadap pelaku mengambil dengan cara menggunting gembok yang ada di dalam kandang. Kerugian kurang lebih mencapai sekitar 5 juta rupiah. Sampai sekarang saat ini kami masih melakukan pengejaran dari hasil rekaman CCTV tersebut. Polisi menghimbau kepada warga untuk meningkatkan kewaspadaan lantaran banyaknya kasus pencurian di wilayah itu. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Saudara, Kompas Jambi akan selanjutnya setelah jeda berikut dengan sejumlah berita menarik. Antara lain, teh herbal magenta, solusi minuman kesehatan. Nantikan sesaat lagi.